guys, selamat pagi. Halo teman-teman, Halo semuanya, selamat pagi. kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang gas mulia. Yang diberikan Ibu Kasyaan. Perkenalkan, nama saya Tati Trinita. Perkenalkan, nama saya Yulia. Saya Rizdo Elefri Nebawa dari kelas 12 IPA 1. Selamat menyaksikan. Gas mulia adalah sebuah sebutan untuk unsur-unsur golongan 8A dalam sebuah tabel periodik. Nah, mengapa dikatakan sebagai gas mulia? Dinamakan gas mulia karena semua unsur pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil sehingga akan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Bisa kita lihat di sini terdapat gambar tabel periodik, di mana pada panah warna hijau merupakan golongan 8A atau unsur gas mulia. Nah, mulai dari unsur yang paling atas sampai paling bawah, atau mulai dari helium sampai radon, memiliki jari-jari atom bertambah, massa jenis bertambah, titik lele bertambah, titik didih bertambah, dan energi ionisasi berkurang. Fisika gas mulia. Yang pertama, gaya antar partikel lemah. Kedua, titik leleh dan titik didih rendah. Ketiga, tidak berwarna, tidak berasa dan berwujud gas. Keempat, helium He bersifat superfluiditas. Kelima, radon Rn tidak memiliki isotop yang stabil. Nah, yang kedua adalah sifat kimia. Yang pertama, memiliki kereaktifannya yang rendah. Yang kedua, cenderung tidak melepas atau menyerap elektron. Yang ketiga, jari-jari atom berpengaruh pada kereaktifan gas. Yang keempat, memiliki energi ionisasi yang besar. Yang kelima, mudah terbakar dalam keadaan. Nah, di sini bisa kita lihat konfigurasi elektron gas mulia, mulai dari helium sampai ke radon. Di sini terdapat dua jenis, yaitu duplet dan oktet. Di mana duplet itu elektron valensinya 2 dan oktet itu konfigurasi elektronnya atau elektron valensinya 8. Di mana duplet yaitu hanya helium dan neon sampai radon itu merupakan oktet. Jadi teman-teman, yang selanjutnya akan kita bahas adalah unsur-unsur dari gas mulia. Yang pertama adalah helium. Helium adalah suatu unsur kimia dalam sebuah tabel periodik yang memiliki lambang He dengan nomor atom 2. Helium tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak beracun, hampir inert. Inert di sini artinya adalah tidak melakukan reaksi apapun. Nah, helium adalah berupa gas dan dapat dicairkan dalam suhu yang amat sangat rendah dan tekanan yang tinggi. Warna dari helium tidak berwarna, tetapi ia akan menjadi merah atau jingga ketika diletakkan pada sebuah medan listrik bertegangan tinggi. Wujudnya adalah gas yang ditemukan oleh Jules Janssen. Nah, teman-teman, kita juga harus tahu apa-apa saja sih kegunaan gas helium. Nah, yang pertama, gas helium digunakan sebagai gas pengisi balon udara untuk menggantikan gas hidrogen. Karena mengapa? Karena selain ringan, gas ini juga bersifat inert. Yang kedua, helium cair digunakan untuk pendingin koin logam pada sebuah alat scanner tubuh atau MRI. Yang ketiga, sebagai pengisi tabung penyelam. Yang keempat, dapat juga digunakan sebagai bahan tambahan pada bahan bakar roket agar tetap berwujud cair. Baiklah teman-teman, yang kedua yang akan kita bahas adalah neon, di mana neon adalah suatu unsur kimia dalam sebuah tabel periodik yang memiliki lambang Ne dengan nomor atom 10. Neon adalah kelompok gas mulia yang tidak berwarna, tetapi ia dapat memancarkan warna oranye kemerahan pada suatu medan listrik yang bertegangan listrik. Jika tadi konfigurasi elektron dari helium adalah 1s2, maka konfigurasi elektron dari neon adalah 1s2, 2s2, dan 2p6. Nah, penemu neon adalah Maurice William Trevor dan Sir William Ramsay. Sekarang saya akan menjelaskan tentang argon. Argon merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Dan partikel-partikelnya berwujud atom tunggal atau monoatomik. Argon terdapat di atmosfer dan merupakan elemen gas terbesar ketiga di atmosfer setelah gas nitrogen dan oksigen. Fungsi dari argon adalah sebagai berikut. Yang pertama, argon dapat digunakan sebagai pengganti helium untuk menciptakan atmosfer inert. Yang kedua,
Argon juga digunakan sebagai pengisi bola lampu pijar karena dalam suhu tinggi. Yang ketiga, tanaman membutuhkan argon untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Yang berikutnya adalah kripton. Kripton merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Dan partikel-partikelnya berwujud atom tunggal atau monoatomik. Walaupun jejak kripton ditemukan dalam berbagai mineral, sumber kripton yang paling utama adalah atmosfer bumi. Sifat-sifat dari kripton, yaitu yang pertama, nomor atom adalah 36, periode keempat, blok P, penampilan tak berwarna, massa atom 83,792 gram per mol, konfigurasi elektron AR 3D pangkat 10, 4S pangkat 2, 4P pangkat 6. Jumlah elektron di tiap kulit 2, 8, 18, 8. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan salah satu contoh, yaitu contoh dari kripton. Ternyata, pada flash kamera HP tersebut mengandung senyawa kripton. Pada umumnya, kripton tidak berbau dan tidak berwarna. Tetapi, jika kripton dalam tegangan yang tinggi, maka cahaya atau flash dari kamera tersebut akan menjadi putih dan tinggi. Xenon atau disingkat dengan Xe berasal dari bahasa Yunani Xenos yang berarti asing, yang ditemukan oleh Maurice Travers dan William Ramsay pada tahun 1898. Yang Xe berbeda dari gas lain. Xe merupakan unsur yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, gas yang tidak beracun dan inert. Xe merupakan gas monotamik yang tidak mudah terbakar dan tidak titik didih yang sangat rendah. Xe dicampur dengan kripton sebagai gas pengisi lampu kilat pada kamera dan HP karena intensitas cahaya yang tinggi serta kecepatan terhadap arus listrik yang tinggi. Xenon juga sebagai anestesi, obat bius, operasi melalui proses inhalasi. Ada radon. Radon ditemukan pertama kali pada tahun 1980 oleh Frederick Ernest dan yang dinamainya pancaran radium. William Ramsay dan Robert Whitlam Gray berhasil mengisolasi radon, menentukan kepadatannya bahwa radon adalah gas paling berat. Radon yang yaitu bersifat radioaktif, tidak mudah bereaksi secara kimia, tetapi dapat mengalami reaksi inti dengan waktu paruh hanya 3,8 jam. Radon bersifat radioaktif dan menjadi penyebab kanker paru-paru terbesar di dunia setelah rokok. Manfaat radon yaitu untuk terapi kanker dan radiasi radon.